warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Septiawainingsih, NIM 2015-20057 dari kelas BKI 5B. Nah, di sini saya akan membahas materi kelompok 3. Nah, yang judulnya ini dokumenter puitis. Dokumenter jenis ini berkembang pada dekade tahun 1920-an yang beriring dengan percobaan-percobaan pada dunia sinema yang berkembang di daratan Eropa. Nah, dokumenter jenis ini menekankan asosiasi visual, terus kualitas tonal atau ritmis, dan deskriptif. Dokumenter puitis ini menolak teks dan narasi untuk menerangkan dan menjelaskan adegan. Nah, alur cerita ini dibangun hanya berdasarkan gambar atau adegan yang dibuat secara puitis. Nah, dalam dokumenter puitis ini, editing menjadi kunci penting dalam proses dokumenter ini. Mengutamakan pada asosiasi atau ritme, ketimbang keutuhan cerita yang berdasarkan satu karakter. Nah, subjeknya ini seringkali bukan satu, dua, atau kelompok kecil orang, tetapi kumpulan orang tanpa identitas seperti dalam film garapan Joris Ivens yang berjudul Regen yang dirilis pada tahun 1929 dan menitik beratkan pada kesan puitis dari turunannya butiran air hujan di kota Amsterdam. Nah, kesan ini dimunculkan dari ritme asosiasi dari hal-hal implisit lainnya yang ketimbang lewat cerita dan dialog yang eksplisit lainnya yang ketimbang lewat cerita dan dialog eksplisit atau dialog yang jelas. Selain itu ada dokumenter reflektif. Nah, dokumenter reflektif ini menekankan pada asumsi dan konvensi pembuatan film dokumenter tersebut. Nah, sutradara ini mencoba mengunggah kesadaran penonton tentang konstruksi realitas pembuatan film itu sendiri. Nah, penutupan proses pembuatan syuting film menjadi fokus utama, ketimbang penampilan keberadaan subjek dan karakter dalam film. Selain itu, kelompok 3 pun meresensi film yang judulnya ini Surat Kecil untuk Tuhan. Film Surat Kecil untuk Tuhan ini diangkat dari sebuah novel karangan Agnes Danover dengan judul yang sama. Nah, film ini bercerita tentang kisah nyata dari perjuangan hidup seorang gadis yang bernama Gita Sesa Wanda Cantika atau yang disebut dengan Keke. Nah, ini harus kehilangan masa remajanya demi berjuang melawan kanker ganas yang ia derita. Nah, kanker ini tuh merupakan kanker yang pertama di Indonesia dan biasanya penderitanya itu adalah lansia. Nah, sehingga para dokter dunia bertanya-tanya. Namun, dalam film ini, Keke terlihat sebagai seseorang yang cerdas, pandai, dan aktif pada kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, serta tetap menjadi juara kelas, walaupun kanker tersebut tetap duduk manis di wajahnya. Sebagai pengobatan telah dilakukan, namun kanker tersebut sangatlah ganas. Nah, prinsip Keke ini, ia tidak akan pernah menampakkan kesedihannya, karena ia ingin menjalani hidupnya dengan bahagia bersama orang-orang di sekitarnya. Nah, karena ia ingin tahu bagaimana kelak ia akan dikenang oleh orang-orang di sekitarnya. Walaupun ia telah berhasil hidup hingga 3 tahun lamanya. Nah, hingga akhirnya ia sadar bahwa hidupnya ini tinggal beberapa lama. Ia pun menulis surat kecil untuk Tuhan. Sekian materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.